Oke, sebelum kita lakukan konversi dari SOM ke POM atau sebaliknya, kita review lagi ya bahwa kalau kita ingat bentuk min terms itu adalah komplement dari max terms dan sebaliknya. Jadi max term adalah komplement dari min terms. Nah, sebelum kita bahas itu ya, sekarang karena kita udah punya bentuk notasi yang baru, jadi kita bisa ekspresikan fungsi sum of min terms sebagai bentuk sum m dalam kurung semua indeksnya. Seperti ini. Nah, kalau kita ingin komplement sebuah fungsi sum of min terms, sekarang kita tinggal tuliskan aja indeks min terms yang tidak ada di sini. Jadi karena ini kebetulan 3 variabel ya, x, y, z, berarti min terms-nya itu dari indeks 0 sampai indeks 7. Oke. Dan di sini fungsinya adalah kita punya indeks 1, 3, 5, 7. Berarti yang tidak ada itu 0, 2, 4, 6, ya kan? Nah, jadi komplement dari fungsi sum of min terms 1, 3, 5, 7 adalah sum of min terms 0, 2, 4, 6. Nah, sekarang karena kita tahu ya bahwa fungsi product of max terms itu adalah komplement dari sum of min terms. Nah, jadi kita juga bisa tuliskan dalam bentuk komplement dari sum of min terms ini menggunakan product of max terms, tapi kita gunakan indeks yang sama nih, indeks yang sama seperti fungsi yang asli tadi di sini. Ya. Nah, oke, mungkin dari sini udah mulai kebayang gimana caranya kalau kita mau melakukan konversi dari bentuk SOM ke POM atau sebaliknya. Nah, jadi ini mungkin lebih gampang ya, lebih mudah daripada kita konversi dari sebuah fungsi boolean yang belum dalam bentuk canonical ke bentuk salah satu SOM atau POM ini. Nah, jadi pertama kita komplement dulu. Misalnya sekarang kita punya fungsi yang sama ya tadi ya, sum of min terms 1, 3, 5, 7, kita komplement ya, kita ambil komplementnya yaitu sum of min terms 0, 2, 4, 6. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin menyatakan bentuk fungsi yang sama, fungsi fungsi x, y, z yang sama seperti sum of min terms ini, tapi dalam bentuk product of max terms ya. Nah, ini kita bisa komplement lagi dari sini nih. Jadi komplement dari fungsi komplementnya sum of min terms ini ya, itu adalah dalam bentuk product of max terms dengan indeks yang sama seperti dalam bentuk komplementnya 0, 2, 4, 6. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Mungkin tadi kalau kita lihat di tabel function ya, function table itu kelihatan ya. Kalau misalnya kita punya fungsi sum of min terms 1, 3, 5, 7, maka product of max terms-nya adalah 0, 2, 4, 6 yang berlawanan lah ya, atau yang tidak ada di sum of min terms-nya. Nah, dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya tadi ya, jadi selain kita menggunakan truth table langsung, jadi kalau diminta untuk konversi sebuah fungsi boolean ke dalam salah satu misalnya sum of min terms ya, mungkin yang paling gampang sum of min terms. Jadi teman-teman bisa lakukan konversi dari fungsi boolean ke sum of min terms menggunakan manipulasi aljabar. Nah, nanti juga bisa otomatis langsung convert ke product of max terms-nya gitu ya. Nah, ini juga cara lain ya. Nah, semoga ini menambah pengetahuan ya. Sekarang kita akan break dulu ya, lanjut lagi ke bentuk standar. Oke.